Ayo ke kejaksaan aja yuk. Kita ngomong berdua. Terus. Selama 4 jam, perempuan pengemudi mobil ini tak mau keluar saat polisi menghentikannya di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Berbagai cara dilakukan petugas demi memaksanya keluar. Petugas akhirnya memecahkan kaca mobil dan langsung membawanya ke kantor polisi. Tindakan tegas ini diambil karena perempuan ini nekat menerobos lampu merah. Mobilnya pun tidak dilengkapi plat nomor. Sehingga kita berhasil memberhentikan di depan kantor kejaksaan. Selama 4 jam itu si penumpang tidak mau turun. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah kita amankan. Di kantor polisi, pengemudi tak bisa memberikan keterangan jelas. Polisi telah berkoordinasi dengan warga tempat tinggalnya terkait kemungkinan ia mengalami gangguan jiwa. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, 26 warga negara Indonesia di Afghanistan berhasil dievakuasi pemerintah. Evakuasi menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dari Bandara Kabul. Selain 26 warga negara Indonesia, ada 5 warga negara Filipina dan 2 warga negara Afghanistan yang merupakan suami staf KBRI juga ikut dievakuasi. Jumat siang pesawat sudah berada di Islamabad, Pakistan dan dijadwalkan tiba di tanah air dini hari nanti. Tidak puas dengan vonis majelis hakim, seorang terdakwa menyerang hakim. Terdakwa dijerat hukuman dalam kasus jemput paksa jenazah COVID-19. Proses pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Tidak terima atas vonis yang dibacakan, aktivis anti-masker Yunus Wahyudi menyerang Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada terdakwa dalam kasus penjemputan paksa jenazah terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas yang berjaga di dalam ruang sidang langsung menghalau aksi terdakwa yang tidak menggunakan masker dan menyeretnya keluar ruangan. Atas insiden pelecehan dan penghinaan peradilan, Pengadilan Negeri Banyuwangi melaporkan kepada Mahkamah Agung. Merupakan salah satu pelecehan atau kondak terhadap penghinaan terhadap peradilan, sehingga kami akan melaporkan ini ke pimpinan kami kronologinya. Apa-apa nanti petunjuknya dari ini baru kita akan tindak lanjuti. Terdakwa Yunus yang sebelumnya menjalani tahanan kota karena terpapar COVID-19 dijerat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang ITE. Video seorang oknum anggota TNI memukuli seorang pria di Kramat Jati, Jakarta Timur viral di media sosial. Diduga pemukulan dipicu motor korban menghalangi mobil pelaku yang melintas di jalan sempit. Oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial S diduga menganiaya seorang warga RT 01 RW 05, Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban mengatakan penganiayaan terjadi saat oknum S hendak melajukan mobilnya di Jalan Balai Rakyat pada Rabu sore lalu, namun terhalang motor. Kala itu mobil S yang diduga merupakan anggota Babinsa Kecamatan Palmerah itu terharang sejumlah motor pegawai salah satu tempat produksi madu, tempat korban bekerja. Namun saat korban hendak memindahkan satu sepeda motor dari jalan, oknum S membuka kaca mobil lalu bertanya harga narkoba. Pertanyaan tersebut karena korban sempat menjadi korban salah tangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dia ditangkap tanpa barang bukti. Pertanyaan tersebut diakui korban cukup penyinggung hingga korban bertanya balik. Apakah oknum S yang melaporkannya? Oknum S marah dan memukuli korban. Saya dipanggil, hei ini kamu. Pas dia keluar mobil, saya dihantam perusahaan 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali.
udah langsung jadi babi buta sama dia. Udah gak ada yang misahin juga sih sampai kejadian itu. Udah gitu aja sih. Aksi ini terekam CCTV salah satu rumah warga. Saat kejadian pun ada sejumlah saksi, namun tidak berani melerai. Karena pemukulan, korban menderita memar di beberapa bagian tubuh. Sebuah pom mini di Sumeneb, Madura, Jawa Timur terbakar hebat. Inilah video amatir saat kebakaran pom mini terjadi di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat pemilik pom mini sedang mengisi stok BBM. Tanpa sengaja BBM meluap dan menyebabkan percikan api hingga terjadi ledakan dan terbakar. Bahkan sebuah toko konveksi di sebelahnya ikut terbakar. Sejumlah warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya, namun karena kobaran api begitu besar, baik kios pom mini maupun toko miliknya terbakar, tidak tersisa. Akibat kejadian ini, pemilik pom dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar ringan. Pemirsa, model mukena korban fetish ramai-ramai lapor polisi. Kami akan hadirkan pembahasannya secara komprehensif usai jeda.